Halo teman-teman, jadi kemarin tuh ada yang DM aku, dia minta bikinkan tutorial tas ini. Nah, tasnya seperti ini. Ini bentuknya kecil, tapi dia muat 2 handphone loh teman-teman. Jadi dia pakai penguncinya, pakai resleting, ada 2 resleting. Aku kasih 2 resleting biar bisa dibuka lebar bagian atas tasnya. Jadi kalau dibuka seperti ini, dan bagian ujungnya udah aku kasih penutup resleting kayak gini. Sebelah sini juga. Nah, dalamnya satu ruang aja tanpa furing. Terus talinya juga dari benang yang sama. Oke, mari kita bikin tutorialnya. Aku pakai benang polyrop ukuran 2 mm, lalu resleting nomor 5. Terus ada 2 kepala resleting. Lalu ada juga 2 penutup ujung resleting. Bautnya juga. Lalu cantolan untuk tali tas. Terus ada ring belah. Lalu penggunting benang. Hakpen aku pakai yang nomor 6. Lalu ada penanda benang. Terus ada korek api. Lalu yang terakhir ada rantai ukuran 110 cm. Oke teman-teman, yang pertama kita bikin chain dulu atau rantai sebanyak 41. Ini saya pakai yang nomor 6 ya. Oke, ini. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Oke, ini saya sampai di rantai yang ke-21. Nah, di rantai yang ke-21 ini kita kasih penanda dulu karena ini bagian tengahnya. Kita lanjut 20 rantai lagi. Tuh, 2, 3. Oke, teman-teman, ini sudah sampai di rantai yang ke-41. Jadi kita kasih penanda di rantai ke-21 ya, ini bagian tengahnya. Nah, ini adalah bagian depan kita membuat rantai tadi. Nih. Nah, sekarang kita mau mulai baris pertama dari bagian belakang. Jadi bagian belakangnya ini yang kelihatan menggundul seperti ini. Jadi bagian belakangnya seperti ini, yang kelihatan menonjol seperti ini adalah bagian belakang. Jadi kita ambil benangnya dari sini. Oke, kita mulai. Nah, 4 lubang pertama 1 2 3 4 kita isi dengan single crochet. Satu, 2, 3, 4. Oke, ini sudah 4 single crochet. Lanjut sampai baris yang sampai lubang yang paling tengah kita isi dengan HDC. Ambil, tarik, ikat. Ambil, masukkan, tarik, ikat. Jadi ini kita bikin HDC 1 per lubang. Nah, ini saya sudah menyelesaikan sampai ke lubang yang nomor 20 dari sini. Dan ini adalah lubang yang paling tengah. Di sini kita akan isi 3 HDC. 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Jadi lubang paling tengah itu kita isi dengan 3 HDC. Kita lanjut lagi bikin HDC-nya 1 per lubang. Oke, sudah sampai di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, sisa 4 lubang terakhir kita kembali lagi bikin SC di sini. 1,
2, 3, 4. Nah, jadinya seperti ini. Oke, ini baris pertama sudah selesai. Kita mau masuk baris yang kedua. Kita putar. Nah, kita ambilnya di bagian belakang ini. Ini. Jadi jangan lupa ini yang lubang pertama ya. Kita ambil di sini. Ini. Jadi back loop ya. 4 lubang pertama bikin SC kembali. 2, 3, 4. Oke, sudah selesai 4 SC. Nah, kita kembali lagi bikin HDC sampai sini. Jadi di bagian tengahnya kita tidak tambah lagi, cukup 1 HDC sampai ke lubang 5 terakhir sini. Bikin lagi HDC-nya. Seperti ini. Oke teman-teman, ini udah sampai di lubang kelima sebelum akhir. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Baris kedua sampai baris terakhir nanti kita bikinnya hanya 1 HDC per lubang. Jadi yang dibikin 3 itu cuma di tengah-tengah baris pertama. Selebihnya cuma 1 aja. Nah, sampai di sini kita isi lagi dengan SC. Oke, seperti ini. Terus kita lanjut baris yang ketiga sama dengan baris yang kedua. 4 lubang pertama SC, terus HDC, dan 4 lubang terakhirnya SC kembali. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di baris yang ke-22. Jadi satu ini nih dia 2 baris ya. Satu ini berarti dia ada 2 baris. Nah, ini 11 baris seperti ini berarti 22 baris. Saya sudah sampai di sini. Nah, baris yang ke-22 adalah baris yang terakhir. Di sini saya tandain bagian tengahnya. Nah, karena di awal tadi kita tambahin 3, di sini kita tambahin isi 3 HDC 1 lubang di tengah, berarti yang baris terakhir kita akan ikat 3 lubang ini menjadi 1. Jadi caranya seperti ini. Ambil, masukkan ke sini, tarik. Oke, bentuk seperti ini. Terus di lubang yang tengah ini kita ambil juga, tapi langsung ambil. Masukkan ke sini, langsung ambil benangnya. Buka dulu ini. Terus lubang yang ketiga juga langsung diambil benangnya. Nah, seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Ini bagian tengahnya tadi nih. Nah, kita akan ikat 3 lubang ini menjadi 1. Yang pertama kita ambil, masuk, tarik. Seperti ini. Lubang yang kedua, lubang yang kedua langsung kita tarik ke dalam. Lubang yang ketiga juga langsung kita tarik ke dalam. Nah, sudah dapat seperti ini. Kita langsung ikat semuanya. Nah, jadi seperti ini. Terus lanjutkan lagi HDC seperti biasa. Ini saya sudah sampai di lubang kelima sebelum akhir. Ini bagian tengahnya tadi nih. Nah, yang ini juga kita isi 1 SC per lubang. Oke, terakhir kasih 1 rantai untuk mengunci. Bentuknya seperti ini, dia agak kecil ke bagian atas karena tadi pakai single crochet ya. Nah, sekarang kita mau jahit di bagian atas ini. Untuk merapikannya kita pakai single crochet. Jadi aku jahitnya di bagian sini, ini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai. Jadi dari ujung sampai ke ujung kita cuma isinya single crochet aja. Teman-teman bisa lihat bagian mana yang aku isi dengan single crochet.
Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan sampai ke ujungnya. Oke, teman-teman, ini sudah sampai di bagian ujung. Nah, di bagian ujung ini kita gunting benangnya agak panjang, karena ini yang nanti akan kita jadikan langsung untuk mengunci bagian samping tasnya. Gunting dan jangan lupa dibakar ujung-ujungnya, supaya tidak copot. Oke, sekarang kita buat single crochet yang paling akhir ya di ujung. Kita pakai jarum tapestry ini. Jadi supaya hasilnya sama, kita buat seperti ini. Ini rantai yang pertama tadi tuh. Nah, kita masukkan di sini. Seperti ini. Lalu dimasukkan ke tengah-tengah rantai terakhir yang kita buat tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sama ya. Tuh, lebih rapi. Terus nanti kita kunci di bagian dalamnya. Kalau cara menguncinya itu terserah. Terserah ya caranya seperti apa. Kalau aku seperti ini. Aku akan kunci sebanyak 2 kali supaya lebih kokoh lagi. Oke, untuk bagian sini sudah selesai bagian atasnya. Lalu kita lanjutkan buat single crochet juga di bagian atas yang sebelahnya. Nah, ini udah selesai dua-duanya. Jadi akan lebih rapi. Tapi kalau misalnya teman-teman gak mau bikin single crochet juga gak apa-apa ya. Nah, bentuk sampingnya seperti ini. Nanti kita jahit dengan sisa benang yang tadi, yang ini. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk menjahit resletingnya. Nah, aku awali di sini. Aku jahit pakai benang jahit biasa ya, tapi aku tumpuk menjadi 5 supaya lebih kokoh. Oke, seperti ini, terus diikat. Oke, ulangi jahit sekali lagi. Nah, baru kita mulai jahit di sini. Jadi, aku jahit resletingnya tuh di sela-sela lubang single crochet yang tadi ya, teman-teman. Nah, pastikan posisi resletingnya sudah tepat ya. Ujung kiri dan kanannya sudah sama panjang, baru kita mulai jahit. Nah, menjahitkan resletingnya itu jangan sampai terlalu dekat dengan rel resletingnya, karena nanti akan susah jika kita memasang kepala resleting. Oke, kita jahitnya seperti ini saja, teman-teman bisa perhatikan. Nah, aku jahit maju mundur seperti ini, dan ini hasilnya akan lebih kokoh. Oke teman-teman, aku sudah selesai menjahitkan resletingnya. Nanti jangan lupa di bagian sini kita lem ya. Sekarang kita mau lanjut untuk menyatukan bagian samping tasnya. Kita mulai jahit dari lubang kelima dari atas ya. Nah, jahitnya itu ambilnya cuma benang bagian dalam ya. Seperti ini. Untuk jahitan pertama ini, aku akan ulangi sebanyak 2 kali supaya lebih kokoh hasilnya. Satu, dua.
Nah, seperti ini. Lalu baru kita lanjutkan ke bagian lubang-lubang selanjutnya. Oke, udah sampai ujung. Nah, terakhir kita masukkan benangnya ke dalam. Nanti setelah itu kita kunci di bagian dalam tasnya. Oh iya, apapun itu aku kuncinya pasti 2 kali. Jadi, karena kalau sekali itu ada kemungkinan untuk copot itu lebih besar. Tapi kalau misalnya beberapa kali kita kunci, itu akan lebih kokoh hasilnya. Caranya seperti ini aja. Nah, setelah dikunci jangan lupa ditarik ya benangnya. Oke, ini yang bagian yang terakhir. Aku kunci lagi di sini. Digunting dan jangan lupa dibakar. Oke, satu sisi samping sudah selesai. Nah, hasilnya rapi ya. Sekarang kita mau lanjut untuk menjahit yang bagian samping satu lagi. Oke, dua-duanya udah selesai. Sekarang mau pasang resleting lagi ya, kepala resletingnya. Pasangnya seperti ini saja. Masukkan ujungnya dulu, pastikan udah sama panjang, masuk ke dalam, baru kita tarik kepala resletingnya. Nah, gitu gampang kan? Pasang yang satu lagi. Udah selesai. Sekarang kita mau tutup ujung resleting ini menggunakan penutup resleting yang tadi. Jadi lipat dulu ujung resletingnya seperti ini, baru dimasukkan dan dipasang bautnya. Sudah kokoh ya. Ini aman. Nah, semuanya udah terpasang seperti ini. Nah, jadi tujuannya ada lubang di sini, kita bisa masukkan ujung resletingnya ke dalam tas. Jadi hasilnya lebih kelihatan rapi ya. Sekarang pasang ring belah di bagian ini. Seperti ini ya. Lalu pasang yang bagian satu lagi. Oke. Setelah ini tinggal dicantolin tali tasnya. Tapi sebelum itu, mari kita bikin tali tas dulu. Nah, di awal ini jangan lupa sisain benangnya agak panjang ya. Yang pertama, kita buat dulu 2 rantai. 1, 2. Sudah selesai 2 seperti ini. Kita putar ke kiri. Kita buat di sini single crochet. Selesai 1 seperti ini. Putar lagi ke arah kiri. Ambil di sini benangnya. Lalu bikin lagi single crochet. Putar lagi ke kiri. Ambil di sini. Bikin single crochet. Oke, putar lagi ke kiri. Ambil di sini benangnya. Buat single crochet. Jadi caranya dari awal sampai akhir nanti sama ya. Putar ke arah, setelah selesai 1 single crochet, putar ke arah kiri. Lalu ambil benang di sini. Bikin lagi single crochet. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa ulangi sampai berapa panjang yang diinginkan.
Nah, aku udah sampai di bagian terakhir. Di bagian akhir ini kita putar ke kiri dan di slip stitch di lubang yang ini. Seperti itu. Terakhir tambahin 1 rantai. Lalu sisain benang agak panjang supaya lebih mudah nanti menjahitkan ke cantolan tadi. Gunting dan jangan lupa dibakar. Next, mari kita jahitkan talinya ke cantolan tas yang tadi. Caranya seperti ini. Nah, dijahit melingkar seperti ini saja beberapa kali ya teman-teman. Ini udah selesai, udah bagian yang terakhir. Nah, di bagian belakangnya kita kunci di sini. Jangan lupa ditarik. Terus diselip ke bagian benang yang lainnya. Nah, udah selesai seperti ini, baru kita gunting dan kita bakar ujungnya. Oke, satu sudah selesai, kita lanjut bagian yang satu lagi. Seperti ini hasilnya. Sekarang tinggal dicantolin ke ring belah yang tadi. Pasang satu lagi. Dan hasilnya seperti ini, selesai teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya, biar aku semangat lagi bikin video tutorial yang lainnya. Jadi hasilnya cantik seperti ini. Lucu ya, imut-imut tapi muat lumayan banyak. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di video tutorial aku yang lain. Terima kasih.